Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi kita pada hari Minggu ini. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Marisa ajak semuanya untuk ambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, mari kita angkat satu lagu pujian. Kita mau agar puji-pujian yang kita nyanyikan ini bisa manis didengar oleh Tuhan kita. Mari kita angkat lagu pujian, manis kau dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oke, mari kita mau tenangkan hati kita, pikiran kita mau siapkan hati kita untuk beribadah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan kami boleh hadir di tempat ini bersama-sama untuk beribadah. Tuhan, sekiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, nah jadi pada hari ini Kak Marisa mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama kita memuji Tuhan, kita tidak boleh mengenal lelah. Oke, mari kita sama-sama bernyanyi, jangan lelah.
Kita nyanyikan dengan sambil bertepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, adik-adik silakan boleh kembali duduk. Nah, sekarang Kak Marisa ingin membawa anak-anak semua untuk menyiapkan hati. Kita mau persiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita. Oke, jadi saat ini Kak Marisa ingin agar anak-anak mau lebih mengenal Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman. Mari kita angkat satu lagu pujian, Mengenalmu. Buka mataku, kulihat wajahmu, ku terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu.
hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Sekiranya Tuhan, Engkau boleh berkati guru yang akan mengajar kami, biarlah firman yang akan disampaikan sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, nah sekarang Kak Maisa akan kasih kesempatan untuk adik-adik semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, nah sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kak Chandra punya sesuatu. Ini apa? Bunga, tapi bunga palsu ya. Tapi bayangkan saja kalau ini adalah bunga asli. Dan mungkin kalau kita lihat ada bunga yang mirip seperti ini ya. Tapi pernah nggak kepikir bunga ini seperti ini. Dengan potong-potongannya yang sama. Terus ada kelopaknya di sini. Ada daunnya. Ada batang bunganya. Lalu nanti ada akarnya. Nah, sedangkan bunga juga punya banyak jenis. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, banyak warnanya. Lalu kalian pernah enggak lihat ada satu tanaman, daun-daunan yang biasa ditanam oleh mama kita mungkin. Atau kalau kita pernah lihat di TV, di YouTube mungkin. Ada bunga-bunga tertentu atau daun-daun tertentu itu dengan corak kecil-kecil tapi rapi sekali. Kalian pernah kepikir enggak? Kok kreatif banget ya Tuhan buat kayak begitu? Kok kepikiran ya Tuhan buat bunga dengan berbagai macam jenis, dengan berbagai macam model. Bahkan ada bunga tuh yang kecil-kecil sekali. Kalau kita lihat dia cuma tumbuh tuh di atas tanah dan itu enggak terlalu dalam akarnya, tapi bisa hidup. Kadang-kadang kalau kita pikir begitu, ada enggak sih manusia bisa buat begitu? Ada sih manusia buat contoh bunga atau tiruan bunga yang benar-benar mirip sama aslinya. Sekarang sih kita bisa temuin di mana-mana kalau orang yang punya uang yang banyak ya, dia bisa beli bunga tiruan yang mirip sekali dengan aslinya. Ketika dipegang mirip sekali dengan aslinya, tapi tetap aja tiruan, bukan asli. Benar kan? Lalu kalau misalnya kita lihat di YouTube, nah kalian pasti nggak ada yang asing sama yang namanya YouTube, bener kan? Coba sesekali kalian searching, pasti ada banyak sekali hal-hal benda, terutama bunga, sayur-sayuran, bahkan telur pun ada tiruannya dan mirip sekali sama aslinya. Ya tapi tetap lagi, namanya barang tiruan, tetap tiruan. Yang oke tetap adalah yang asli, bener kan? Nah lalu ya,
Kalau Kak Chandra tuh sering pikir kayak gini. Kalau tadi kita berpikir Tuhan tuh kok kreatif banget ya ciptakan tumbuhan. Lalu ada hal lain yang membuat Kak Chandra juga berpikir seperti ini. Atau mungkin teman-teman juga di rumah pernah berpikir ya, misalnya gini. Di dalam alam semesta ini ada banyak sekali planet, bener kan? Ada banyak sekali planet, lalu ada banyak hal yang bahkan mungkin kita sendiri tidak pernah lihat secara langsung. Tapi kok bisa ya semua itu tercipta seperti itu dan bentuknya bagus-bagus. Lalu di dalam bumi, di planet kita, planet bumi, hanya planet bumi yang di dalamnya tuh ada oksigennya, ada airnya. Mungkin di planet lain ada, tapi beda, tidak seperti di bumi. Lalu masanya gini adik-adik, kalau kita lihat teori-teori sekarang, ya kan ada banyak tuh kalau kita baca-baca buku atau kita dengar-dengar di YouTube atau mungkin kita pernah dengar orang mengajarkan sesuatu, lalu ada satu teori yang mengatakan kalau dulu sekali itu ada satu ledakan yang sangat besar. Ya ada satu ledakan yang sangat besar, lalu ledakan itu menyebabkan terbentuklah seluruh alam semesta. Ada yang bilang akhirnya jadi planet, lalu bisa jadi hal-hal yang lain. Tapi benar gak sih kayak gitu? Karena kalau pakai penjelasan mereka, seolah-olah masuk akal penjelasan mereka. Tapi coba pikirkan lagi. Planet-planet itu, dia itu bertebaran di alam semesta, ya, tata surya, tapi sama sekali gak bertabrakan. Kok bisa? Lalu kita lihat kalau planet-planet itu dia sudah punya garis untuk rotasinya sendiri-sendiri. Kalau memang cuma ledakan, tapi kok strategis banget ya. Lalu kalau kita bilang begini, misalnya kalau kita mau dengerin teori yang tadi yang bahwa segala sesuatu berasal dari ledakan. Tapi kalian pernah baca enggak? Atau kalian pernah dengar enggak YouTube? Nah nanti setelah ini coba kalian cek di rumah di internet ya. Karena sekarang segala sesuatu di internet kita bisa pelajari. Ada satu artikel yang menjelaskan tentang letak bumi dan matahari. Nah itu ada jaraknya. Nah kalau misalnya bumi lebih dekat sama matahari itu kalau misalnya, kalau kan sekarang kan sudah dalam posisinya. Tapi kalau misalnya bumi itu bergeser pasti akan ada perubahan. Begitu juga kalau misalnya bumi semakin jauh atau semakin dekat. Pasti akan ada sesuatu hal yang terjadi terhadap bumi. Nah berarti kan masa sih kalau segala sesuatu terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur terus bisa sebaik itu. Kenapa bisa strategis itu? Kayaknya nggak masuk akal, ya kan? Karena kalau misalnya hanya sekedar tidak direncanakan atau tidak ada yang mengatur, kayaknya nggak mungkin bisa sampai sebaik itu. Nah itu adalah beberapa hal yang kadang-kadang membuat banyak orang, bahkan mungkin orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus jadi bingung. Karena sekarang kita lihat ada banyak orang bisa menciptakan segala sesuatu. Dan ada banyak ilmu pengetahuan yang bisa menjelaskan segala sesuatu seolah-olah segala sesuatu itu terjadi tanpa ada Tuhan yang mengatur. Nah tapi kali ini adik-adik di dalam firman Tuhan hari ini Kak Chandra mau ingatkan lagi. Kita gak asing kan dengan kisah penciptaan? Nah itu dia keistimewaan orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dikasih wahyu khusus oleh Tuhan dan juga wahyu umum yang sebenarnya orang lain juga bisa tahu. Tapi masalahnya tidak semua mereka membaca firman Tuhan, ya kan? Kalau kita dari kecil kita udah sekolah minggu, kita diingatkan ada penciptaan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Dan itu kita baca di kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian adik-adik kita baca secara rinci Tuhan menciptakan alam semesta ini. Satu hal yang harus kita ingat adik-adik. Sebelum alam semesta, dunia dan semua isinya ada satu yang sudah ada sebelumnya. Apa itu? Tuhan, Allah. Dia sudah ada bahkan dari segala sesuatu belum ada. Dan dialah yang membuat, menciptakan, membentuk segala sesuatu hingga semuanya ada.
Jadi kalau kita nanti mungkin kalau di sekolah atau ketika kita baca artikel atau ketika kita dengar penjelasan di YouTube atau di televisi atau dimanapun kita pernah dengar, ada orang yang sampaikan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Bahkan manusia juga terjadi dengan sendirinya, nggak ada yang ciptain. Nah, itu tidak benar, karena kita kan punya firman Tuhan yang sudah menjelaskan secara rinci dan itu spesial untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan khusus untuk kita supaya kita bisa mengerti bahwa ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan itu sudah dipikirkan oleh Tuhan dengan sangat baik. Kalau kita manusia sepintar apapun kita buat pasti masih ada kesalahannya. Nih contohnya kalau orang buat bunga begini, kelihatannya sih sempurna, benar kan? Tapi pasti ada salahnya. Ya kan? Atau teori-teori manusia sekarang kan banyak orang pintar nih, banyak orang-orang yang memang punya sains yang luar biasa baik, tapi tetap enggak sesempurna pikiran Tuhan. Tuhan tuh enggak pernah ada tandingannya. Jadi kita melihat dalam firman Tuhan, kalau kita ingat kisah penciptaan ya, seperti tadi Kak Chandra jelaskan bahwa segala sesuatu Tuhan buat dengan sangat baik. Bahkan firman Tuhan juga bilang, Tuhan melihat segala sesuatu itu sangat baik. Maksudnya Tuhan ciptakan itu dengan sangat detail, ya kan, dengan sangat baik. Bahkan yang paling kecil sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk sesuatu hal yang besar. Misalnya kalau kita lihat dari rantai makanan mungkin, atau kalau kita lihat dari banyak tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil yang kita rasa ini nggak ada gunanya, cuma rumput-rumput. Tapi kalian pernah dengar nggak bahwa ada satu rumput yang nggak pernah ditanam, nggak pernah dipelihara, nggak perlu kita siram-siram, tapi ternyata itu berguna untuk obat. Siapa yang pikirkan itu? Tuhan. Tuhan yang mempersiapkan semuanya, ya kan? Kalian pernah lihat ada satu hewan yang sangat kecil, bahkan mungkin kalau kita lihat itu semut. Tapi selain semut masih ada yang lebih kecil lagi. Ada manusia bisa ciptakan itu? Gak bisa, hanya Tuhan yang bisa ciptakan itu. Lalu adik-adik, kalau Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu dengan sangat baik, dengan sangat terperinci, dengan sangat baik. Dia menciptakan dengan terpikirkan oleh Tuhan, itu sudah dia pikirkan dari sebelumnya. Demikian juga hidup kita sebagai orang percaya. Kalau yang lain Tuhan ciptakan dengan sangat baik, begitu juga manusia diciptakan dengan sangat baik. Kalau Tuhan memelihara alam ciptaan semuanya, begitu juga Tuhan menciptakan kita dengan sangat baik, dengan tujuan sempurna Tuhan. Ingat, segala hal yang Tuhan ciptakan itu adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Demikian juga hidup kita, hidup adik-adik, hidup Kak Chandra, atau semua manusia. Harusnya kita sadar ketika pertama kali Tuhan berencana menciptakan hidup kita, ada rencana besar yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Caranya bagaimana? Tuhan yang tahu. Tapi kita sebagai manusia menjalaninya dengan baik. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, ya. Kita punya Tuhan yang hebat, yang bisa menciptakan segala sesuatu, memelihara segala sesuatu, mengatur segala sesuatu dengan begitu rupa. Maka itu yang harus membuat kita, anak-anak Tuhan, percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup kita, Tuhan pasti akan atur dengan sangat baik. Jalan hidup kita pun Tuhan atur dengan sangat baik. Firman Tuhan kita pada hari ini sampai di sini. Mari bersama-sama sebelumnya kita akan berdoa, kita akan menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan yang benar-benar memahami hidup kami. Kami mengingat kisah penciptaan yang telah kami baca dari firman Tuhan di dalam Alkitab. Hal itu membuat kami kagum dan takjub kepada Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah ciptaan Tuhan dan bagaimana kami harus menjalani hidup. Kami harus menjalani hidup dengan baik sesuai dengan maksud dan rencana yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya ketika kami mengingat firman Tuhan, mengingat segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan bagi hidup kami, hal itu membawa kami semakin percaya kepada Tuhan, membuat kami semakin kuat iman kepada Tuhan. Bapa, berkati kami, hidup kami, menjalani hari-hari kami, biarkan kami selalu bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sampai di sini firman Tuhan hari ini dan sekolah minggu kita. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.